Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Muslim rahimani wa rahimakumullah. Para peserta sharing session komunitas Yayasan Naik Kelas adalah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul untuk menyelenggarakan sharing session yang ke-12 bersama Mas Ria Seta Setia Alam. Beliau seorang founder dari Coding Works untuk sebuah perusahaan software yang insya Allah nanti kita kurang lebih 1,5 jam kita akan membahas terkait dengan aplikasi yang disediakan oleh Microsoft, Canva, dan yang lainnya. Nah, harapannya nanti kita pada pertemuan kali ini bisa lebih banyak diskusi sebagaimana tadi Mas Arya sampaikan, dan kita harapkan kita bisa mengambil lebih banyak apa itu tentang manfaat, benefit apa yang bisa kita peroleh ketika kita menggunakan aplikasi gratis dari perusahaan yang menyediakan aplikasi diskon maupun yang gratis. Nah, kemudian kita juga bisa belajar bagaimana cara mencari perusahaan yang menyediakan aplikasi tersebut. Tentunya ketika kita sudah mendapatkan tentang bagaimana cara kita mendaftar dan juga dokumen-dokumen apa yang kita harus sediakan terkait dengan persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita memanfaatkan aplikasi yang ada itu sehingga bisa memberikan dampak pengaruh terhadap sebuah yayasan. Nah, ini sebenarnya sangat sangat membantu bagi perkembangan sebuah yayasan karena sebagaimana visi dan misi dari komunitas Yayasan Ikhlas adalah memberikan edukasi tiada henti tentunya kepada lembaga yayasan yang harapannya nanti bisa memberikan perkembangan yang positif terutama terkait dengan tata kelola, manajemen, sistem, dan keuangan. Nah, ini juga harapannya nanti dari faedah-faedah yang hendaknya semoga kita bisa belajar bersama, diskusi bersama, dan tetap serta dengan sama. Mungkin itu nanti di Mas Yeta kurang lebih 30 sampai 45 menit ya Mas untuk materi yang akan disampaikan. Kemudian nanti saya kurang lebih 45 atau 30 menit untuk diskusi ataupun sharing dengan teknis maupun cara yang memang bisa kita pelajari bersama. Demikian, mungkin langsung aja dengan Mas Arya kami persilahkan. Fadil Masykur. Barakallahu fikum. Oke, terima kasih Pak atas sambutannya. Kenalkan saya Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya share Waalaikumsalam screen warahmatullahi aja ya. wabarakatuh. Oke, Oke, monggo silakan sebentar. Mas. Ini kalau Pak Reno tinggal di mana Pak? Sekarang domisilinya? Saya Jogja, Mas. Saya Jogja. Oh, Jogja. Jogja, Mas. Sama kayak Arya Ustadz di juga ya. mana? Saya Semarang. Betul. Semarang, gitu. Sleman. Iya. Oke, sip. Iya. Oke, Bismillah. Oke, jadi ini yang hari pada kali ini insya Allah kita bahas adalah gimana cara kita bisa memanfaatkan lebih maksimal ya. Jadi ternyata tuh alhamdulillah banyak dari perusahaan-perusahaan luar negeri yang besar-besar kayak Microsoft, Google itu ternyata ada program grants atau kalau di Indonesia sering nyebutnya hibah gitu ya. Walaupun kalau di Indonesia hibahnya mungkin lebih banyak antara uang, bahkan barang atau mungkin apa rumah ya atau tanah gitu ya, wakaf seperti itu. Nah kalau di luar negeri ternyata banyak mereka donasinya, donation mereka nyebutnya adalah grant dalam bentuk produk mereka sendiri yang dapat digunakan oleh yayasan atau lembaga non-profit. Kita karena kebetulan kalau di luar negeri non-profit tidak terbatas foundation atau yayasan ya, jadi ada banyak. Nah itu membantu mereka. Jadi kayak semacam kalau di Indonesia mungkin lebih ke CSR-nya gitu ya. Karena itu bisa untuk membantu pengurangan pajak mereka kayak gitu sih. Dan tentunya branding juga ya. Karena oh ada non-profit itu pasti eh, bisa meningkatkan branding si perusahaan itu gitu sih. Itu nah kenalkan saya Arya Setasti Alam, saya founder dari Santren Coding dan Coding Works. Jadi kalau saya nyari uangnya di perusahaan Coding Works, saya
software consultant. Jadi emang kerjanya eh, bantuin orang untuk mau bikin aplikasi gitu ya. Entah mau ikut pelatihan berbayar cara bikinnya atau mas saya minta dibuatin aplikasi atau saya udah ada produk tinggal pakai gitu. Ada pilihannya tiga itu. Nah, selain itu yang relate sama yayasan sebenarnya tuh saya dulu pernah lulusan dari pesantren programmer IDN. Kalau mungkin tahu IDN ya, yang di Jonggol, saya pernah ikut salah satu jadi santrinya situ terus ke Semarang, balik Semarang, pingin bikin juga gitu. Akhirnya lahirlah Santren Coding. Jadi Santren Coding tuh mirip, jadi kita bootcamp atau simpelnya kita nyebutnya pelatihan intensif gitu ya untuk yatim dan duafa atau duafa untuk mereka bisa belajar pemrograman atau teknologi sehingga mereka bisa mandiri dan itu berbentuk yayasan gitu sih. Dan dari situlah akhirnya saya ketemu lah tools-tools ternyata ada yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Gitu. Oke, ini mungkin untuk detailnya mungkin bisa cek LinkedIn saya ya. Dan kalau misal mau hubungi saya, sebenarnya ada dua antara lewat email @codingworks atau kita kalau udah masuk ke grup WhatsApp ya tinggal Jabri aja chat. Mas sama untuk nonton apa insya Allah saya support bantu gitu ya. Termasuk pajak. Ini saya lagi rame banget nih. Gara-gara kemarin ini kan besok tanggal 30 terakhir lapor pajak ya. Nah, itu kadang ada beberapa minta tolong ke saya untuk diurusin pajaknya gitu. Saya termasuk kalau ada yayasan yang minta tolong saya urusin nggak bayar tuh ngurus pajaknya. Tapi kalau perusahaan ya karena profit ya bayar lah ya. Itu salah satu apa Itu bikin sendiri Mas laporannya Mas. ya bikin sendiri Bikin saya sendiri Pak. laporannya. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, mantap. Jadi all in one, all in one. Eh, karena jadi sebelumnya saya punya accounting, punya tax gitu ya, Oh, oke, punya oke. tim. Cuma habis itu resign orangnya. Eh, saya Oke. nggak tahu apa-apa. Saya minta belajar. Saya minta dokumennya, Oh, terus saya ikut pelatihan. Kok bisa gitu ya? Malah saya Masya jual Allah. laku gitu. Alhamdulillah. Masya Minimal Allah. awalnya niatnya cuma untuk diri sendiri ya, tapi ternyata banyak yang butuh Benar-benar. gitu. Oke. Bahkan sesimpel PT perorangan nihil aja banyak yang nggak bisa lapor gitu. Caranya lapornya gimana? Gitu. Oh, oke, oke. Itu termasuk Benar, benar, yayasan benar. yang Masya Allah. nihil juga Lanjut kadang Mas, nggak monggo tahu Mas. ya. Gitu. Jadi saya bantu lah, nak. Saya sedekahnya ya salah satunya mungkin itu. Jadi kalau ada butuh konsultasi pajak atau bantu ngurusin pajak, bolehlah kabar-kabar. Tapi jangan mepet ya. Ini karena besok udah mepet. Di tanggal dulu udah terakhir. Nah, kegiatan lain saya emang ada software. Jadi kemarin saya sempat bolak-balik apa Saudi sama Indonesia. Jadi emang ada usaha di sana juga, ada kegiatan di sana juga. Kebetulan investor saya itu sebenarnya lumayan royal sama kalau ngasih bantuan. Cuma menariknya kemarin ya mungkin nanti kalau ada yang punya insight yang sama ya untuk masalah pendidikan atau kegiatan sosial lainnya. Jadi investor saya itu suka kalau kerja sama-sama saya syaratnya adalah 30% keuntungan harus disedekahin. Nah, Masya karena Allah. karena kemarin itu sama investor saya itu lagi mau beasiswa untuk mahasiswa di Saudi, terutama di dekat Haram ya, Mekah Madinah. Karena tahu sendiri uang saku di sana, hmm, subhanallah ya, eh, jauh banget lah intinya, kecil banget. Akhirnya mau bikin perusahaan di Saudi di mana 30% keuntungannya untuk mensubsidi lah atau beasiswa untuk mahasiswa di sana gitu. Karena kan Hmm. kebanyakan mahasiswa Oh. di sana banyak yang drop out ya dari UIM itu gara-gara sibuk jadi mutawif. Hmm. Jadi ya Betul, Vivi. itulah. Masya Allah. Mutawif uangnya banyak Pak, 1 juta per hari kan 250 real. Ya, Iya, padahal iya. uang sakunya 4 juta doang Pak. Mending, mending kerja. Iya, akhirnya sampai sana nggak jadi kuliah, habis gitu. Nah, teknologi juga ada Oke. saya, ya intinya itulah teknologi related ya. Nah, saya pernah, kenapa saya masuk ke awalnya, karena dulu ini tahun 2019 ya, sekarang agak menurun. Ternyata Indonesia itu surganya bajakan. Jadi
termasuk yayasan itu sekarang berapa persen yayasan yang pakai software Windows sama Ya, Office-nya asli gitu. Jadi tentu nah, betul, betul, pro Mas, betul. kontra ya, pro kontra ada yang ngomong wah ini buatan orang kafir, jadi nggak apa-apa. Jangan- Ada yang kayak gitu kan. Oke. Tapi saya termasuk, Oke. tapi karena saya software engineer juga, saya programmer, saya termasuk yang ya harus dihargai kayak gitu gitu. Saya termasuk yang mau menghargai, saya mau bayar gitu. Karena kalau aplikasi Office yang sekeren itu aja harga 500.000 1 juta nggak mau bayar, nanti saya jualan software 1 M nggak ada yang beli, Pak. Kan gitu ya. Hmm. Jadi saya ingin nyoba menghargai karya orang lain lah gitu ya. Saya menghargai orang, ya alhamdulillah akhirnya saya ketemu dengan orang-orang yang menghargai karya saya juga gitu. Jadi mungkin kalau mindsetnya saya masih lebih milih beli software Windows Office 50.000 di tukang servis, mungkin saya jualan software miliaran nggak ada yang mau beli ya. Karena nggak ada ditemukan dengan itu Ya, sih ya, satu. Cuma pas pasarnya. ya, tapi pastinya tetap ada keluhan lah mas. Office kan bayar mahal, Windows mahal gitu kan. Nah dari situ sebenarnya saya nyari emang nggak ada ya untuk yayasan ya kan kita ya tahu sendiri non profit nggak ada uangnya gitu kan. Buat Hmm. gaji tim Oke. aja ngos-ngosan masa mau beli software gitu kan. Nah, ternyata terus saya nemu gitu dari situ saya nemu sih intinya nemu ternyata banyak produk itulah ya ternyata Microsoft ada, Adobe ada, Intuit ada, macam-macam ternyata. Termasuk Zoom yang kita pakai ini itu ada diskonnya kalau Nah. kita yayasan gitu. Ya. Diskonnya lumayan hampir 50% kalau nggak salah. Ah, lumayan ya. Jadi eh, itulah. Tapi tentunya ketika menggunakan aplikasi non profit ini juga banyak setannya buat saya karena saya ada perusahaan non profit dan komersil ya. Itu itu Oh, itu itu gimana mantap. kita misahnya akadnya karena ya kalau pertanyaannya kalau di laptop saya keinstall Microsoft Office pakai lisensi Hmm. non profit itu boleh nggak saya pakai untuk kerjaan PT? Perusahaan itu kadang ya Cocok itu. akhirnya saya simpel ya udah saya di laptop dua aja lah satu urusan ya satu urusan ke kantor ya tak pisah gitu akhirnya Gini, Masya Allah. ya itu beberapa dulu saat Mas, mm, Afan, Mas. Maaf, Mas. Menyela, Mas. Menyela, Mas. ya gimana Mau nanya, Mas. Bentar, Mas. Sorry ya. siap aman aman Pak Halo? gimana Pak ya Halo, Mas. 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 Kan kadang kita temui itu ada dia itu Microsoft atau Windows yang dia cuma pakai serial number itu loh, Mas. oh iya iya ha, betul Harga 25 itu sebenarnya itu sebenarnya apakah dari non profit kemudian dialihkan jadi komersil itu gimana, Mas? Windows ya Windows apa Office Pak Ya, Windows. Ya, ada keduanya atau Windows, kedua ada Office juga. Ah, biasanya cuma pakai serial number kan. Jadi kalau Heeh. Nah serial number-nya ada stikernya atau cuma dikasih serial number aja Pak Biasanya kan katakanlah ini harga 250 di Tokped nih. Di Tokped dia jualan, kita beli. Harga 250 sampai 600 apa ya orang lebih lah. Terus kita tinggal install, ada semacam key-nya itu loh Mas, kunci-kunci lama sama. Nah, Ah, itu apakah ori atau enggak gitu loh. Atau memang dari pihak apa bisnisnya itu memang punya bijak tertentu gitu loh untuk yang seperti itu. Gimana Mas? oke oke Monggo. oke jadi ini khusus untuk produknya Microsoft ya Windows sama Office. Emang ada beberapa yang emang itu diperbolehkan sama Windows sama Microsoft memang ada gitu. Emang dia jualan. Jadi lisensi dari Microsoft sendiri itu ada beberapa. Yang pertama ada lisensi yang melekat pada hardware, ada juga ke usernya. Ya 6 ya. usernya dia pakainya biasanya Oh taruh ya. di email gitu kan ya, di redeem Oke, di email. ya. Ada juga yang dimasukkan serial number. Nah saya lihat, saya udah sering lihat kasusnya sih di Tokopedia sama Shopee paling banyak itu jualan. Beberapa ya, Nah, itu loh, betul. Mas. Beberapa itu beberapa ya, beberapa saya tahu itu original. Beberapa Ya, mereka abuse ya. sistem Heeh. ini. Jadi mereka yayasan Oke, abuse dari mana? ngeklaim, Abuse dari PC. Heeh. jadi Oke. mereka punya Ya, yayasan, ngeklaim. mereka yayasan kan murah Pak, 2,5 juta ya.
Nah, betul, betul. terus mereka Iya, beli iya, lisensi betul. di harga non profit, misal bisa dapat lisensi 100 Windows cuma keluar 1 juta, lima berarti puluh kan atau 50 gitu ya. Oh, Nah, terus dulu murah, dijual. dulu gratis, Mas. Dulu Oh murah. iya. Dulu kan gratis, Mas. Dulu pas kita sedekah tuh pernah. Kan 50 apa ya Oh, masalahnya. Kita cuma pakai upload SK itu loh, Mas. SK Kementerian Hukum dan HAM toh. Kita mm-mm. upload situ dapat 5 lisensi itu. Gitu. Tapi kita tahan untuk keep itu cuman yang kantor tok. Untuk PC kantor udah yang lain nggak boleh. Mas boleh minta nggak boleh. Ini untuk kantor bilang gitu kan. Iya Karena iya. Nah, bisa abuse. Terus gimana, iya. Mas? Ya itu ya kita yang harus selektif ya. Kita harus tanya ini dari mana. Benar. Biasanya amannya ya Oke. beli langsung aja ke website Microsoft. Sama yang kayak gitu-gitu itu kadang ya Oh, banyak yang oke, nakal oke. gitu. Jadi Siap. dijual lagi. Makanya ini buat saya di yang ngurusin yayasan nggak cuma satu. Itu Ah, itu loh. apa nih Itu aku lagi itu loh. Banyak, banyak. apa saya apply apply sana sini sini punya lisensi yang banyak. Saya jual lagi itu sangat Berarti, godaan ya. berarti kan, oke. Berarti gini Mas, harus tabayun ya, harus cek ya. Cek ke Ya. penjualnya ini, barang ini, apakah dari memang kopi atau memang murni asli gitu ya. Tapi ada yang asli ya, Ada yang yang memang harga murah. distributor, Ada, distributor resmi gitu, oh, yang mereka emang reseller oke, ya oke, gitu. oke, oke. Nah, Dan murah ya, tapi ya, ya memang ya murah itu memang ya. murah gitu, memang murah. Nah, yang paling disayangkan adalah Oke, oke. resikonya. Jadi kalau nanti ketahuan satu serial number itu diblokir, itu Heeh. satu batch diblokir semua. Jadi ini yang menerbitkan yayasan mana klaimnya itu ke Oh, batch semua. Jadi teman saya oh, pernah beli ah, akun Office apa Google gitu. oh, Dari akun Google kan ah, gratis ah. ya yayasan sama sekolah itu diperjualbelikan akunnya tiba-tiba Ya. data 1 tera Oh, gitu. itu Kena. hilang nggak bisa diakses karena di ban akunnya. Ya Allah. Nah usut pusa Oh, usut gitu. Karena ternyata dia ketahuan jual belikan ya. ya dan kita kan sebagai pembeli aja ya sebenarnya kita sebagai pembeli kita nggak tahu ya ternyata itu akun Betul, betul. kayak seperti itu Ya, 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 ya. ada yang mungkin salah satu kena ketangkap atau ya ini dari yayasan apa nih semua akunnya di ban semua sama Google atau Ya, ya, ya. Microsoft. Akhirnya semua pembelinya yang udah punya data itu nggak bisa akses tuh datanya, hilang. Oh, kenal semua ya berarti ya. Oh, kena Iya, rempet ya berarti ya. iya karena kan Oh, ya ini oh, yang ya, ya, menerbitkan ya. siapa? Misalnya yayasan naik kelas nih jualan 10 100 lisensi Google. Nah, Nah, ini benar. dijual terus satu Nah, nakal nah, ketangkep, nah. pasti kan kepalanya siapa? Ditangkap semua. Ya dia semua akunnya di ban. Ya, ya. Oke. Kayak gitu. Jadi Oh, random ya berarti ada ya. resiko kayak gitu juga ya. Benar, Jadi benar. ya Betul, berhati-hatinya di berarti situ. harus betul, 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 betul. Oke, oke. Siap. Monggo Mas, lanjut Mas. Oke lanjut. Jadi saya ngerasa alhamdulillah ternyata banyak software-software yang terjangkau walaupun ya tadi ya ketika nyari Tokopedia atau Shopee kalau ada jualan software murah harus ya tadi tabayun dicek dulu. Jangan-jangan itu Betul, betul. hasil proses tidak baik. Oke, next. Nah, ini manfaat terbesarnya adalah ketika kita tahu bahwa ini sebenarnya berbayar terus mendapatkan gratis, ya tetap sebenarnya kita pengen konversi adalah perubahan mindset atau menghargai barang sesuatu. Ya menurut saya beberapa yayasan yang punya mindset ini pegawainya sejahtera karena mereka menghargai lah. Susah nih Benar, aneh benar. masa gajinya segitu. Nah, itu yang salah satu ya saya lihat ya pengalaman saya manfaat itu ketika pembina atau pengurus yayasannya itu menghargai effort atau karya eh, ya otomatis itu lebih gitu. Jadi beberapa yang saya tahu mereka lebih suka investasi ke orangnya dibanding investasi gedung. Kan kebalikan ya, kebanyakan kan lebih suka Ya, investasi ya. gedung ya. Dong. Itu yang kedua, alokasi dana untuk yang lain karena biasanya mereka yang begini-begini yayasan begini itu sebenarnya mereka udah berbayar, pakai berbayar bahkan udah ada budgetnya. Nah, nah. Ah, mereka bayar server mahal. Mungkin kalau tahu HSI ya servernya gede banget ya. Oh, iya itu. Backupnya ngeri Ya, banget lah. ya betul itu dah. Nah itu gede banget lah. Itu mereka udah emang berbayar dah. Saya bantu beberapa yayasan yang emang sebenarnya mereka punya kemampuan saya arahin. Jadi ini ada versi gratis dipakai aja nggak apa-apa. Ini ilegal nih halal gitu kan.
Uangnya Alah, buat yang lain. Buat yang lain apa itu adminnya gajinya naik. harusnya ya, seharusnya gitu ya. Iya, jangan terus buat yang lain yang kurang. Ini Nah, diurusin boleh kan ya. udah diiritin servernya. Betul, Ini betul. yang Di ngurusin website alokasinya. kan misalnya server per tahun misal 2 juta. Ini kan tak bisa tak bikin gratis. Nah, 2 jutanya buat yang ngurusin website biar websitenya bagus. Tahu gitu. ya, betul. Betul, betul, betul. Itu sih. Jadi itu sih. Jadi kemarin arahnya ke sana. Nah, jenisnya sendiri ada 3. Jadi tidak semuanya gratis. Ada beberapa yang emang 100% gratis. Ada yang sifatnya ada biaya pendaftaran, tapi nanti jadi ada platform ya. Jadi ada semacam kayak Tokopedia-nya gitu dia ngelis ini tuh pendaftaran berapa, Nah, nah, nanti dapat. Ada juga yang berupa diskon. Jadi kayak yang Zoom tadi ada biaya pendaftaran, tapi nanti habis itu daftar kita dapat semacam promo code gitu, nanti kita bisa dapat diskonnya. Jadi kayak gitu, nggak semuanya itu oke. 100% gratis gitu. Nah, gimana cara carinya? Yang pertama ya pakai Google. Nah, pakai Google. Nah, ini cuma PR-nya pakai Google ini adalah kita nggak tahu keywordnya. Biasanya bener nggak ya? Ya, ya. Kita keywordnya itu nggak tahu. Makanya apa ya? Saya tuh pengen nyari yang gratis-gratis gitu, tapi takut nanti dibohongin kan sekarang banyak blog-blog yang nggak jelas. Dibuka Ya, isinya iklan semua, gitu kan. Nah, untuk membantu itu, nomor 2 sangat membantu. Nah, ini menurut saya tools yang sebenarnya gratis tapi jarang dipakai oleh yayasan. Padahal teman-teman saya tuh pakainya ngeri, Pak. Ngasilin uang jutaan, miliaran tuh cuma ngobrol sama ChatGPT gitu. Nanti saya praktekin gimana makainya ya untuk membantu kita. Contohnya adalah kita pingin googling tapi nggak tahu kata pencariannya apa nih, gitu kan. Terus ada GitHub Awesome List atau apa nanti. hmm, Terus join komunitas non profit ya. Ini salah satunya joinnya yayasan naik kelas ya. Akhirnya jadi tahu nanti insya Allah program-programnya. Nah, ini saya langsung praktek aja. Jadi ini Masya Allah. pengalaman apa? Iya. Apa namanya? Sebentar. Jadi ini gimana ya? Oh, bentar. Share browser. Oke, jadi kadang kan kita mau nulis di Google tuh misalnya aplikasi untuk non profit gitu, ya kan? Itu malah diarahinya aplikasi bayar. Tapi dia ada keyword non profit gitu. Kan kacau ya kalau kayak gitu ya. Jadi digital tool untuk non profit ya ini karena mereka biar SEO atau biar di searching dia naik. Nah, maka saya lebih suka pakai ChatGPT gitu. Eh, jadi misalnya, halo, saya adalah pengurus yayasan di Indonesia. Saya ingin efisien. Misalnya, kan biaya yayasan saya. eh Kamu tahu tidak perusahaan yang memberikan produk gratis untuk yayasan seperti saya, gitu kan? Ini lebih enaknya kan gitu lah. Itu langsung dia ngomong nih, ada Google non profit, ada kayak gini, 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 kan dia cerita gitu kan. Oh, oke. Jadi lebih enak ini, lebih bisa dipercaya ChatGPT daripada googling tadi. Ya, ya, Nah, ya. Betul, atau betul. eh, bisa buatkan keyword atau bagaimana saya mencari produk itu lewat Google. Nah, ini kalau kita kreativitasnya mentok tanya gitu. Gitu. Ya, ya. Kalau untuk Tech shop ya. desain grafis ada atau ternyata ada Adobe, ada Canva, ada ini gitu. Hmm.
Ternyata Pixlr ada juga ternyata versi non pro. Saya baru tahu ya. Ya ini contoh ya gitu. Jadi kita bisa bahas gitu Masya sama Allah. mereka. Jadi buat brainstorming. Jadi kadang jadi pemimpin itu kan di puncak itu kesepian ya. Ngobrolnya sama AI. Konsultasi Masya Allah. brainstorming sama AI gitu. Nah, ini yang saya pakai. Jadi dari situ akhirnya saya ketemu ini nih, ada TechSoup ya, ada Microsoft non-profit, ada Google non-profit. Yang ternyata kita bisa ngiklan loh ternyata. Kita bisa ngiklan di YouTube, dibayarin. Saya baru tahu itu sekitar 3 tahun yang lalu. Ternyata kita loh bisa ngiklan YouTube. Yayasan kita tuh ngiklan, tapi nggak bayar. Yang iklannya yang bayar tuh yang bayarin Oke. Google gitu. Itu kan menarik banget gitu ya. Atau Masya Allah. Google AdGrants. Google AdGrants itu artinya ketika eh, dicari ya, contoh ini kan ada yang kadang ada di atas gini ya, sponsor ditaruh paling atas. Dan itu kita bisa jadi kayak gitu. Misalnya zakat, tempat zakat di Semarang. Nah, itu nanti bisa di atas kita. Misalnya namanya yayasan apa terus nanti ada biasanya sponsor. Sebenarnya itu iklan. Kita ngiklan biar ketika dicari zakat di Semarang kita berada di atas gitu. Itu Hmm. kita bisa memanfaatkan contoh ini Google Nah, Workspace. Nah, kita bisa tanya sama ChatGPT. Kalau bantuan untuk iklan ada tidak? Itu tinggal tanya. Wah, ternyata ada Google. Oh, Facebook punya ternyata. Oh, meskipun nggak punya, oke, ada Bing. Tapi siapa yang pakai Bing ya? Oke, nanti dicari-cari lah gitu. Jadi kita bisa tanya sama ChatGPT. Itu sih. Nah, itu cara mencarinya ya, cara mencarinya. Nah, yang berikutnya adalah ya tadi join komunitas. Sebenarnya ada komunitas juga selain kalau untuk yang gratis-gratis ini tuh di Telegram mereka ya. Namanya TechShop Community. Cuma syaratnya adalah sudah terdaftar di TechShop ini websitenya TechShop Indonesia. Kebetulan yang ngelola itu kita bisa dari kitabisa.com. Jadi nanti kita akan diverifikasi ya sama mereka. Nanti kita bisa dapet ini ada dari Zoom, Adobe. Ini contoh Zoom ya. Itu ada tadi biaya pendaftaran $18. Nanti kita bisa dapat 50% diskon untuk Zoom Pro gitu atau Zoom Business Plan kayak gitu sih. Nah, dihitung-hitung lumayan sih ya. Lumayan ngirit daripada kita berbayar. Oke, itu. Nah, gimana cara mendaftarnya? Daftar yang jelas pasti rata-rata mereka akan minta eh, akta notaris gitu ya. Mereka pasti akan minta akta notaris, minta apa? SK Kemenkumham, NPWP. Ada beberapa yang agak apa namanya? Rewel gitu ya karena sering di abuse tadi, sering dimanfaatkan oleh orang Indonesia yang super luar biasa kreatif. Itu mereka minta rekening atau tagihan sesuai alamat. Syukur kalau kita udah ada di Google Maps, ada alamat lengkap tuh lebih mudah. Terakhir surat kuasa biasanya kalau kadang kita bukan pemegang langsung ya. Nah, ini tapi ada strateginya ya. Ada beberapa strateginya yang contoh yang sering gagal, saya nemuin itu ada beberapa yang sering gagal Microsoft itu kalau dia sekolah. Karena kebetulan dia ngomong di Microsoft itu kalau sekolah nggak bisa gitu. Karena dia nggak mau. Kalau Google juga sama. Google kalau buat sekolah itu ada Google for Education. Nah, padahal kan kita kadang beberapa sekolah ini yang diajukan itu malah bukan yayasannya tapi sekolah. Mungkin karena yayasannya nggak punya website khusus ya. Jadi dianggapnya ya sekolahnya yang diajuin. Ternyata itu ditolak akhirnya. Nah, caranya gimana? Ya, yayasannya dipisah, punya website sendiri, punya program sendiri. Salah satu unit kegiatannya pendidikan sekolah. Jadi bukan sekolah aja kegiatannya. Nah, kalau kayak itu biasanya lebih mudah diterima karena oh kegiatannya emang pendidikan. Kayak oh, saya kan juga pendidikan, tapi saya anak. pendidikan non formal, lebih ke coding ya. Tapi kalau yang pendidikan formal SD, SMP, SMA, SMK, MA kayak gitu biasanya
ada program lain. Biasanya kan yayasan pasti ada program selain pendidikan ya, kayak Betul, mungkin betul. Iya, pengelolaan betul. zakat, infak, kurban kayak gitu ya. Betul. Itu Nah, bisa nah, iya, iya, iya. dimasukkan. Nah, kadang saya ngecek beberapa, oh ditolak Mas. Lah emang dimasukin apa? Ternyata website sekolah yang disubmit. Ya pasti ditolak gitu. Oh, karena kalau sekolah kan dia asumsinya berbayar, Mas ya. SPP gitu ya. Sebenarnya bukan masalah itu sih, karena mereka memang tidak mau menerima sekolah Oh, walaupun sekolah gitu. gratis. Enggak, iya, tetap sekolah karena sekolah itu ada peruntukannya sendiri gitu. Kayak Google ada Google Oh, for beda Education. education. Ya, Ya, oh beda ya, ya. Saya juga produknya beda. itu bayar. Itu bayar. Gratis juga, gratis juga. Oh, Cuma free juga. Oh, ja- beda segmen. ya beda. Jadi nggak bisa pakai ini, pakainya ini gitu. Jadi Oh, ya, 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 ya. Beda itu jalur ya. ya Enam, enam. beda jalur. Oke, oke. Makanya biasanya saya minta kalau ada yayasan yang ditolak, saya yuk kita benerin dulu yayasannya, tampilannya Oh, gitu ya. Programmu apa? Ada ini ya ditampilkan. Tolong. Kan kegiatannya nggak cuma sekolah gitu. Kadang ya karena mungkin emang yayasan pendidikan gitu kan. Kadang yang dimunculkan semuanya sekolah, gedung sekolah gambarnya ya ya udah sikat habis nggak jadi diterima. Ada beberapa kasus ya. Kalau teks shop sih setahu saya lebih enak karena adminnya orang Indonesia cincai lah masih bisa nego-nego gitu. Nah, ini kalau yang lain kayak Google sekarang agak ketat karena yang adminnya yang ngelola dari luar itu kadang kalau nggak lengkap nggak diterima itu sih. Beberapa ya. Microsoft juga sama, yang terutama Microsoft non profitnya ada beberapa kasus itu ditolak kemarin. Ada beberapa yang laporan saya kok punya saya ditolak Mas itu. Ternyata kasusnya itu sih. Oke. Untuk demonya mungkin simple sih ya. Demonya langsung buka aja daftar ini. Textshop gitu ya. Nanti ada listnya sih. Eh, ini langsung register aja di sini. Sign up di sini. Lengkapi datanya. Nanti habis itu login. Nanti kita akan diminta kayak ngupload data dan sebagainya. Atau beberapa kasus habis daftar itu biasanya akan dihubungi via email. Kayak gitu. Ini beberapa kasus ya. Kayak enam, enam. Microsoft juga sama, kita tinggal get started aja gitu. Kalau kita kesulitan bahasa Inggris, tinggal buka Chrome, klik kanan, translate bahasa to Indonesia gitu. Oh, iya. Ya, jadi jangan takut lah keterbatasan bahasa. Wah, kok ini kok bahasanya. Atau kadang websitenya di pojok kiri bawah itu ada pengaturan bahasa bisa diganti bahasa Indonesia. Kayak gitu ya. Itu sih. Oke. Lebihnya daftar kurang lebih nggak banyak masalah. Nah, ini yang lebih menarik ya, lebih menarik adalah kalau yayasan yang bagus biasanya mereka emailnya menarik, nggak pakai @gmail.com, kelihatan lebih profesional gitu. Jadi misal saya Arya Seta tadi emailnya aryaseta@codingworks.io gitu kan. Nah, itu menurut saya lebih ada beberapa kalau kita apa ya kayak semacam pengada apa ya CSR atau apa yang sifatnya via email itu dengan email yang menarik dan apa itu biasanya lebih gampang untuk masuk dan terlihat lebih profesional. Walaupun nggak kasus, tapi yang jelas sih lebih nyaman. Kadang beberapa untuk apa namanya punya brand yang lebih bagus ya, kayak gitu sih. Walaupun ini nggak berlaku untuk semua. Gitu. Nah, yang kedua yang ini yang saya bahas paling masalah Windows sama Office. Misal ya kita bantu mereka teman-teman yang mungkin belum mampu, tapi nggak tahu ya udah kita bantu biar mereka nggak pakai bajakan lah. Oke, terus ya ini server gitu ya. Ada beberapa yayasan itu saya nggak kuat Mas kalau bayar tahunan, bulanan gitu. Untuk servernya gitu. Nah, ternyata dari Azure atau Microsoft itu ada gratis, jadi servernya eh, nggak bayar ya. Cuma kan ada kasusnya saya nemuin ya, ya udah saya dapat server tapi kan nggak langsung bisa dipakai mas. Hmm. Ya kan dapatnya server, saya butuhnya website.
domain. Saya nggak tahu caranya. Orang yayasan nggak ada yang tahu. Akhirnya beli beli ke orang gitu kan. Minta jasa bayar 1 juta, 2 juta atau berapa dibuatkan atau mungkin ada yang berbaik hati buatkan. Nah, solusinya biasanya kayak gini. eh saya sama tim ya, anak-anak santri santrian coding itu emang kita buatin websitenya gratis terus kita taruh di sini gitu. Dan kalau udah Azure kan udah nggak ada biaya bulanan. Paling bayar Oke. domain ya. Domain kalau .org emang agak mahal, tapi kalau .or.id kan murah banget, sekitar 50.000 kalau nggak salah per tahun gitu. Nah itu bisa. Nah yang menurut saya paling sering kepake adalah nomor 3 di bawah atau dua lah, yang Canva ini. Ternyata eh, beberapa yayasan yang saya tahu semenjak pakai Canva yang Pro itu kelihatan kayak dari, ya walaupun tetap harus punya tes desain yang bagus ya. Tapi dibantu dengan Canva Pro terus ada AI-nya itu lumayan apa ya? Kalau bikin poster tuh lebih bagus gitu. Iya, betul Bikin kalau berbayar. ya kan. Kalau yang Pro itu ternyata bagus gitu. Beda-beda. Template-nya banyak gitu. Iya, banyak, Itu banyak. pilihannya banyak. Maksudnya nggak sama kayak yayasan sebelahnya kan. Sama-sama gratisan jadi pilihannya terbatas. Betul. Ya itu ternyata lebih engage jadi kalau di share di Instagram bikin konten kadang karena kan ditanya timnya suruh bikin konten Instagram tiap hari atau apa gitu pusing tapi kan semenjak ada Canva Pro mereka udah simple ya klik 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 jadi upload ya. Happy kan. Itu yang kedua yang YouTube Ads Grand sih walaupun kalau YouTube kan lebih effort karena kita harus punya video tapi kalau yang tadi yang Google Ads kita di search misal kayak sekolah Islam apa di Semarang atau apa terus kita berada di atas kan lumayan membantu ya. Atau sekolah gratis. Ya ini menurut saya sangat membantu sekolah gratis karena kadang orang tuh nggak tahu kalau ada sekolah gratis di situ ya. Nah sekolah gratis sendiri nggak punya budget marketing kan. Jadi akhirnya yang bagus-bagus tapi biaya murah atau yang gratis itu malah nggak dikenal atau orang tuanya malah komplain nggak ada yang murah ya, padahal nggak tahu gitu. Karena nggak ke apa explore ya. Paling itu sih ya. Jadi beberapa yang bisa dimanfaatkan tentu eh, lebih banyak lagi eh, kayak di TechShop dan lawan-lawan tadi yang Microsoft semua itu eh, ada produk-produk lokal juga. Jadi kayak ada yang mereka ngasih WhatsApp Blast kalau nggak salah WWA ya. WWA itu mungkin sering ya kepake yayasan itu buat ngeblast walaupun itu saya tidak terlalu menyarankan ya nanti nomornya sering keblokir. Jadi kayak bot WA gitu ya. Jadi misal kayak nge-reminder ada donasi atau terima kasih sudah donasi ngasih ucapan alamat apa terima kasih lewat WA secara otomatis by system gitu ya. Atau kalau sekolah bisa dipakai buat notifikasi pengingat bayar SPP gitu itu bisa kalau nggak salah itu gratis. Bentar. Donornya nanti saya cari ini Adi Klotus ini yang lokal ya, ada juga yang lain. Nanti saya coba tanyakan. Jadi udah mulai ada beberapa perusahaan di Indonesia juga yang mereka nge-share lah kayak gitu sih. Dan paling ya paling gampang nak saya sih tadi yang Canva non profit tuh kalau bisa diamankan gitu. Oke, oke. Itu sih paling yang Apply for non-profit. ya tinggal klik terus lengkapi nanti kalau bingung bahas di Oh, grup aja. dokumennya. Ya Oh, berarti kebanyakan ya. Berarti asumsinya ketika sudah daftar yang Canva ini, nanti dengan dokumen-dokumen lembaga segala macam, dia dapat fasilitas sama persis dengan yang Pro, gitu. ya betul yang pro gratis. Oh, Masya Allah. Ya, itu kan menurut saya ini sangat membantu lah gitu. Jadi ini 100% Benar-benar. free gitu. Oke. Oke sih, mungkin itu materinya dari saya. Mungkin nggak terlalu banyak ya. Lebih ke sharing Oh, aja siap. sebenarnya. Dari pengalaman saya, alhamdulillah
Kayak yang server di Microsoft tuh saya udah tahun kelima, tiap tahun dapat $3.500 kreditnya atau setara hampir 60 jutaan. Hmm. Itu saya pakai untuk teman-teman karena use case-nya agak menarik ya karena kan saya kan di yayasannya geraknya di pendidikan ngoding ya. Jadi anak Hmm. santri itu kalau mau bikin website sendiri belajar itu mereka udah ada yang backup jadi buat server buat latihan itu mereka nggak perlu biaya gitu. Alhamdulillah sih sekarang karena pengalamannya dari situ ya lumayan menaikkan derajat ekonomi sosialnya mereka gitu ya. Ada yang Masya Allah. bisa dari yang bener-bener bawah gitu ya. Alhamdulillah ada yang bisa udah beli Iya, rumah iya, sendiri iya. untuk orang tuanya kayak gitu-gitu. Karena yang saya lihat kalau yang ngoding kebanyakan yang kalau dulu ya kasusnya adalah mereka tahu teorinya bisa bikin di lokalnya tapi pas di real di server beneran nggak bisa karena apa nggak pernah praktek gitu. Nah karena ini dibiayai udah Oke, ada Microsoft dan kawan-kawan gratis ya dimanfaatkan dan alhamdulillah ya berkah lah gitu. baik. Ini Mas, ada pertanyaan Mas Aniseta Oh yang Canva dari sudah Mas Rizky. berhasil, Masya Allah. Berhasil, yang server belum berhasil. Nah, itu pripun? Yang server ini yang Curhat. Microsoft ya arti ya. Kemungkinan itu sih tadi Azur, Azure. Yayasannya apa nih? Yayasan bergerak di bidang apa? Mas Rizky. Mas Rizky. Oh, nggak ada komen. Nggak ada komen lagi. Iya, cuma beberapa yang kasus saya tadi ya. Ternyata kalau di Microsoft Server itu ya non Iya. profitnya kasusnya itu. Sebenarnya ada yang kedua yang AWS ya, yang Amazon. Cuma Amazon itu eh, mungkin sama beberapa orang agak dihindari karena ada biaya registrasinya $99. Jadi Hmm. registrasi $99 tapi nanti dapat 1.000 atau $2.000 gitu. Nah, masalahnya kalau budget existing aja nggak sampai $99 ya. Jadi kayak wah nggak dulu gitu. Makanya larinya ke Microsoft. Nah, Microsoft ya tadi sih syaratnya mungkin lebih ke tadi ya, misal yayasan pendidikan jangan yang ditonjolkan sekolahnya, pasti ditolak sih kalau kayak gitu. Yayasannya, oke. Iya. Baik. Ada pertanyaan dari peserta? Oh ini, Yayasan Kemanusiaan, Mas. Yayasan Kemanusiaan yang Azure terdaftar di paket yang berbeda, beda langganannya bukan yang 2000 USD. Oh, yayasan kemanusiaan yang Azure terjadi paketnya yang berbeda. Wah, ini dibahas di grup aja nanti detailnya nih. Detail ya, Saya rinci saya banget ya. ini maksudnya yang mana apanya. Dia Tapi teknis ya yang soalnya ya. yang jelas customer supportnya mereka bagus. Saya acungi jempol Oke. sih Azure itu. Jadi kalau ada apa-apa, ada masalah, hubungi mereka aja, jelasin. Jujur, Hmm, insya Allah ditanggepin kok gitu. Mau se nyebelin apapun mereka profesional lah. Pengalaman oke, saya oke. ya. Eh, Pertanyaan lagi Mas dari Abu Ibrahim. Assalamualaikum Mas. Alhamdulillah bermanfaat sekali infonya. Jazakallah khair. Kalau Canva ini bisa dipakai oleh berapa orang ya? Kami di yayasan ada 3 orang yang daftar Canva Pro tim bulanan. Sebelumnya nggak masalah. Sekarang Canva-nya naik per bulan jadi 73.000. Sebelumnya hanya 38.000. Baru naik bulan April ini. Oke, setahu saya sih bisa dipakai banyak orang sih dalam satu Oh gitu. yayasan itu ya. Oh, Masya Allah. Berarti kalau Jadi kalau yang pro dapat kan dia 3 orang ya. Ini nggak terbatas berarti Mas yang profit 50, dapat 50. 50. Udah lebih dari cukup Sukses. baru saya. Oh, banyak banget Mas. 50 orang itu banyak banget gue. Ya, jadi non profit tuh dapat satu tim ya Heeh, isinya 50, tapi heeh. selebihnya itu diskon 50%. Jadi yang ke 51, 52, Oh, 53 ya ya diskonnya ya lima ya. puluh persen. Oh, itu udah banyak banget tuh. Masya Lah ya Allah. 50 sharing account aja masih bisa kan. Masya Allah, Masya Allah. Iya, iya, Gitu. iya. Manfaat banget, manfaat banget. Iya, iya. Iya, ya kayak bener kan ya berarti Canva itu membantu sih menurut saya Oh, paling 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 soalnya dibutuhin. ini, Mas.
Canva itu orang yang nggak bisa desain jadi bisa desain. Kan dia punya template Iya, banyak banget toh. Gitu iya, kan. iya Beda bener. sama beda sama Inkscape ya. Inkscape kan dia butuh keahlian untuk Betul. memodifikasi sendiri kan. Itu harus Iya. punya imajinasinya harus bagus tuh orang-orang Inkscape itu. Makanya kalau kita mazhabnya Canva. Iya, betul, betul. Ya, Template. gitu Ada sih. lagi? Belum ada lagi. Silahkan bisa mic-nya dibuka. Oh, daftarnya nggak masalah kalau emailnya cuma .com, bukan .id. Setahu saya nggak ada masalah, yang penting dokumennya lengkap sih. Oh, dokumen ya. Mm-mm, karena dia verifikasinya tetap dari dokumen. Oke, oke. Tapi Mas, mau nanya Mas, kalau untuk Azure itu Mas ya, Ya, itu dibatasi nggak Mas? Atau unlimited batas apanya, Pak? untuk kapasitas servernya itu? Jadi mereka skemanya tuh dapat saldo, Pak. Jadi Oh gitu. dapat setiap tahun dapat $2.000. Nah, misal ngudupin server kan, misalnya kita pakai server yang berapa core, RAM-nya berapa gitu kan ada biayanya, Ya, beda-beda spek, beda iya, harga iya. ya. Misal kita yang Oke. pakai yang $100 per bulan, berarti kan misal dihidupkan setahun 100 masih 1.200 masih sisa $800 kayak gitu sih. Karena dia skemanya 2.000 saldonya, lebih dari itu kita bayar sendiri kalau di atas $2.000 setahun. Oh, ada limitnya gitu ya, batasan itu Ya, ya. betul. Jadi eh, kita pakai, tapi harusnya untuk yayasan sekedar website itu udah lebih dari cukup sih. Cukup ya. Mm-mm, Ini Mas. gitu. Kalau Microsoft aman juga Mas, nggak pakai ORID, Harusnya nggak ada masalah sama ya, nggak tetap masalah pakai ya. dokumen Dokumen ya. yang jelas websitenya emang menerangkan itu yayasan gitu ya, yang Oke, oke. kegiatannya jelas Nah, karena benar. apa yang penting emang saya daftar itu pakai Gmail bahkan. Dulu tuh saya daftar Microsoft tuh santrencoding@gmail.com. Ya. Masih belum pakai Oke. domain itu nggak masalah. Sebenarnya yang penting dokumennya jelas, kegiatannya jelas gitu. Kadang ya tadi ketika ngomong yayasan pendidikan jangan ngomong kegiatannya nggak cuma sekolah. Jadi kayak saya kan education we fokus misalnya harus bahasa Inggris ya. Ya tadi kalau kalau pusing pakai Google Translate tanya sama ChatGPT. Nah, tolong saya sebuah Hmm. pendidikan buatkan kalimat seperti ini untuk ini. Oh, dicek dalam bahasa Indonesia ya gitu. Terus kita ngomong dari jawab, oh ya Ya, saya ya. suka ubah jadi bahasa Inggris ya, copy. Oh cakep deh. Ahli Mas Herdian ya. Oh iya, kalau Ini Google just Translate kan artificial kita masih intelligence. mikir ya. Betul, betul, Google betul. Translate kita masih mikir, ini nulisnya apa gitu. Nah, kalau bahkan untuk beberapa yayasan yang besar, ya, 6. yayasan besar itu beberapa yayasan nggak harus besar sih. Mungkin datanya ada di internet, di Google ada, si ChatGPT kan tahu. Jadi kan, saya dari yayasan ini, buatkan deskripsi tentang yayasan ini dong. Dia bisa ngasih tahu tuh. Masya Allah. Jadi dia database-nya banyak Mas ya, kuat ya. Iya, gitu. Jadi Rekamnya ya, wis luar dicoba biasa. dulu aja lah. Atau kalau nggak ada, saya biasanya ngomong, "Eh, kamu tahu nggak yayasan yang di Indonesia yang bergerak di bidang ini apa aja? Oh, saya tahu. Saya itu kayak dia, cuma saya itu ini, buatin deskripsinya dong. Ya gitu doang. Oke. Jadi contoh apa Iya, yang iya, kamu tahu iya. apa? Ya, saya tuh kayak Nah, nah. gitu, cuma ini buatin. Oke, oke. Ini Gitu. Mas Jadi, lagi Mas. Ada pertanyaan lagi Mas. oke. Dari Abu Fajri. Jika sudah terdaftar menggunakan Microsoft non-profit atau Canva non-profit, apakah ada pantangannya? Apakah akan didetek jika sesekali digunakan untuk profit? Baik karena lupa atau lalai dan akhirnya diblokir atau gimana? Ada nggak Mas? Nek Mas Saya pernah make sesekali. server Nah, pakai ya. ya Ini nggak gimana apa-apa, Mas? nggak diblokir. Selama nggak ada yang Oh, ngelapor. oh gitu. Tapi Heeh, mereka jadi nggak ada sistem yang detect itu nggak ada ya berarti ya? caranya gimana? Oke, oke. Berarti katakanlah, Caranya. ya, ya, berarti kan harus ada yang melapor, ada masuk ke data mereka, oh ini ada laporan si A menggunakan ini Ya, gitu ya. contoh ini yayasan non profit, Hmm. punya kegiatan profit, pakai servernya Azure, yo bisa, nggak apa-apa, Oke. nggak ada masalah gitu. Bikin pelatihan, pelatihannya berbayar, uangnya masuk kas non profit. Karena gini, non profit kan saya kadang
non profit ini itu kadang disalahartikan gratis ya, kegiatan gratis. Padahal non profit Iya, itu iya. kan tidak mengambil keuntungan. Tapi kalau kita jualan boleh nggak? Boleh. Bikin pelatihan berbayar boleh nggak? Boleh. Bikin sekolah berbayar boleh. Ya, yang penting keuntungannya tidak dibagi pada pemilik kan. Oh, iya. Definisi non profitnya kan di situ ya. Jadi Tidak kegiatannya untuk membiayai kegiatan itu lagi. ya intinya kan tidak untuk Semangat. mencari keuntungan. Keuntungannya Betul. untuk sesuai tujuan yayasan. Kecuali tujuan yayasan itu memperkaya pembina ya beda cerita ya. Oh iya, beda. Itu untuk zaman profit. Nah, jadi kan katakanlah eh, ketika nggak dia akadnya ini, Mas. Kan pasti kan ada akad ketika ini harus digunakan untuk non profit. Namun ketika Ya, sesekali ya tetap kena atau diakad kan, berarti kan nggak sesuai dengan akad gitu kan. ya lebih ke situnya sih. Nah, mereka sendiri Oke. Microsoftnya nggak Ya. ngecek. Jadi Oke. biasanya akan bermasalah begini ketika kita make kelihatan sekali untuk hal-hal yang tidak oke. Contoh, dijual lagi akunnya. Oh ya, ya Nah, itu. selama dijual lagi tapi orangnya itu nggak aneh-aneh, biasanya nggak ada masalah. Oke. Masalahnya orang yang beli-beli ini kan orang yang sebenarnya tidak ingin dikenali ya. Kadang Iya, server dipakai iya. buat ngehack websitenya orang lain atau apalah. Dilapor Oh, apa? Akhirnya tim Microsoft melakukan investigasi. Loh, di servernya siapa? Server ini punya siapa? Loh, kok isinya begini? Mereka akan tanya, ini begini-begini, kenapa begini? Nah, kita bisa menerangkan nggak? Nah, kalau sampai oke. nggak bisa menerangkan yang jelas ya udah diblokir gitu ya. Itu lebih Oke. biasanya blokirnya Paham, tuh paham, paham. pasti mulai dari laporan seseorang gitu. Tapi kalau dari Microsoft Pengaduan ya. sendiri, saya belum pernah Gitu sih. ya. Soalnya kan kalau kita temuin kan banyak tuh karena Microsoft, Windows segala macam kan ada yang dia katakanlah ya syubhat itu Mas. Ini bajakan nggak kan gitu kan. Harganya murah cuma 200, 400, 600 gitu kan. Akhirnya Iya. kan bagian yang bilang, oh ini memutlakkan bahwasanya ini nggak boleh, ini bajakan. Nah, sudah memastikan dulu, ini kan antum menyampaikan ada harus dirinci kan, harus dilihat, dicek dulu kan, apakah ini memang dia lisensi yang memang resmi atau dia memang dia di abuse dari yang memang seharusnya gratis tapi dijual lagi. Itu kita kan harus cross check kan gitu Mas ya, betul ya, gitu ya. Iya, bener. Walaupun ya Oke. apa ya lebih memang kayaknya 80% kayaknya lebih banyak yang abuse deh. Abuse ya, oke, oke, Iya. oke. Hati-hati. Mayoritasnya gitu ya, jumhurnya itu jumhur, Heeh. jumhur. Oke, oke, oke. Kalau Linux Mas, Linux gimana Mas Linux? Ya harusnya nggak ada masalah ya. Gak masalah ya? Aman ya, beda soalnya Iya, ya. Udah open source aman ya dia ya. gitu. Atau beli Gimana? MacBook sekalian. Wah, OS-nya gratis, MacBooknya langsung terikat. mahal. Oke Nih, deh. ada pertanyaan lagi Mas. Pertanyaan lagi kayaknya. Oh iya, jika digunakan untuk lembaga non-profit yang menginduk ke suatu yayasan bisa tidak Mas? Ini Kayaknya ya itu lembaga profit bisa ya lah. atau gimana? Iya nih, kayaknya lembaga profit mungkin. Iya, kayaknya Jika nulisnya digunakan kayaknya untuk lembaga, eh, eh, kasusnya sebenarnya secara umum ini akadnya itu sama yayasannya, bukan sama anak yayasan perusahaan kan, atau betul. siapapunnya. Iya. Ya, Jadi contoh hal ini. Yayasan A punya sekolah, ya maka berbayar. sebenarnya bayar ya. Misalnya server atau akun Gmail ini untuk organ yayasan, bukan untuk organ Yayasannya, sekolah. betul. Iya, makanya karena sekolah itu ada programnya sendiri kayak di Google gitu. Jadi Oke. berbeda gitu. Jadi Tapi yang tapi memang gratis sekolah ya. Ada apa? Untuk education itu juga gratis Mas ya. ya ada gratis gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah gitu. Oke. Bahkan kalau yang untuk education tuh malah kadang ada program khusus untuk gurunya gitu kan dan sebagainya gitu. Ya, Ada ya. lebih banyak opsi lah gitu. Kayak yang Oke. server ID Cloudhost itu kalau nggak salah muridnya ada kalau top up saldo 100.000 nanti dapat 300.000 terus gurunya gratis ada kayak gitu, sih ada juga. Macam-macam. Ini Mas lagi ada. Canva-nya digunakan untuk mencari sponsor boleh berarti ya Mas. Uang dari Ya nggak sponsor masalah. untuk membiayai kebutuhan. Ini kan. Ya nggak apa-apa selama dipakai Oh. kan yayasan. Mau Ya, 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 yayasannya nggak ya. mau jualan aja nggak apa-apa kok.
yayasannya jualan Tapi nih. tapi untuk itunya untuk operasional yayasan gitu kan? Ya untuk yayasannya ya, misal, Ya. misal kita yayasan, saya ada tuh yayasan, dia yayasan untuk aplikasi rumah sakit. Jadi Oke oke oke. dia punya aplikasi rumah sakit, tapi badannya yayasan. Oke oke. Pemasukan utamanya pelatihan workshop, Pak. Bayarnya 3 juta selama 3 hari. Oh, ya ya. Posternya bikin pakai Canva boleh? Ya boleh, nggak masalah. Untuk Nggak masalah kategori kan, karena yayasannya. definisi non profit adalah bukan gratis. Jadi Memperkaya kegiatan diri yang sendiri gitu. lebih ke ya tadi ya, emang kan kamu mencari apa sih tujuannya non profit apa gitu ya. Jadi nggak masalah sebenarnya. Mau selama dipakai oleh yayasan tersebut ya. Tapi kalau anak perusahaan yayasannya, Oke. perusahaan milik yayasan atau apa ya itu beda cerita. Tapi harusnya Beda untuk lagi. rank tertentu harusnya nggak ada masalah sih kalau masih kecil gitu. Kecuali udah besar dan mampu untuk Enam. beli sendiri ya, ya, ya kita tahu diri lah. Enam, enam. Masya Allah, Masya Allah. Oke, oke. Oke. Ada lagi? Ya, pokoknya Mungkin emang untuk paling yang di menarik Canva grup. ya. Iya. Karena emang dia banyak mas itunya pilihannya. Ini mas. Pondok Izin Profit tanya, kalau Devin. misalnya pada orang menggunakan aplikasi itu, mas. Oh, oh, pondok profit menggunakan aplikasi tersebut boleh mas. Soalnya nggak bisa masuk di education. Boleh nggak mas itu De- mas? Definisi Pondok Profit itu gimana? Saya nggak paham. Berarti kan dia berbayar mas. Sekolah berbayar dia. Ada uang pangkal, ada SPP, ada Ya, ya uang kan semesteran, macam-macam lah. berbayar kan belum tentu profit. Bisa aja berbayar non profit karena Jadi gini, keuntungannya. jadi maksudnya kan kalau dia profit itu kan dia ada margin, margin pendapatan Oh, nggak ada dikurangi dengan masalah. berarti Selama kan masih ada saldo. selama yayasan nggak ada masalah. Oh, Iya, jadi selama yayasan nggak, jadi ya. berbayar tuh nggak masalah gitu. Berbayar, bikin sekolahnya berbayar, pondoknya berbayar. Bahkan santren coding ada yang berbayar misalnya ya, bikin pelatihan berbayar nggak ada masalah. Ah, Karena yang penting kan pembedanya gini, kalau itu sebuah badan usaha profit, akhir tahun ada hmm. keuntungan, keuntungannya masuk kemana? Pemilik, bener ya, dividen, Ya, bener ya. ya, Tapi pemilih kalau non profit, kalau ada sisa, kita nggak ngomong namanya profit, kita nyebutnya surplus. surplus, Adanya betul. cuma surplus sama defisit kan. Tapi Ya, kalau ah, badan usaha yang profit, itu adanya cuma ada profit sama loss gitu kan, namanya PL, loss, neraca laba rugi gitu. PL. Tapi kalau yayasan Nah, nggak ada laba, nggak ada rugi nggak ya, ada, nggak ada untung, nggak ada rugi ya, adanya nggak cuma ada minusnya defisit, anggarannya berapa surplus. keluar, atau surplus di Nah, mana kelebihan uangnya ini ya untuk program tahun depan, nggak terus dibagi-bagi ke pembina ya. oh, enggak. Ya harusnya enggak ya. Nggak boleh, nggak boleh. Ya intinya Berarti, itu lebih ke situ, berarti kan, mau berbayar nggak ada masalah. oh, berarti kan intinya kan yayasannya toh, Iya yayasan yang betul menaungi yayasan. pondok itu kan, gitu nggih. Iya nggak Yayasan yang ada menaungi apa-apa. pondok itu. Betul sekali. Oke. Tapi emang di Karena Indonesia memang kayaknya term-term itu masih non profit dianggapnya gratis ya. Men- ya, ya. Asumsinya kan masih gitu. Kalau non Intinya profit. dia nggak mengambil keuntungan, nggak Hmm, mengambil biaya keuntungan dari customer lah bahasanya itu kan. Itu asumsinya kan gitu, Mas. ya ya ya. Karena tidak Tapi mencari kalau keuntungan. tapi kalau yayasan itu kan ketika dia laporan pajak, itu kan yang dilihat kan surplus defisitnya kan. Kalau yang di Iya. PT kan apa profit and Laba loss-nya rugi. kan itu kan. Iya. Betul. Nah, itu nah kalau yayasan bedanya kan ketika dia 4 tahun baru kena pajaknya yayasan. Kalau profit kan enggak. Yang perusahaan PT kan dia setahun, 2 tahun dia nggak laporan, katanya infonya dikejar ya. Itu yang anak dapat dari teman yang dia Hmm, usaha ya ya dikurangin ya. gitu kan. Tapi kalau yayasan kan selama ini kita di Cinta Sedekah itu kan di laporan sama di Pondok Klaten itu kan juga laporan terus kemudian udah selama dia tidak terlalu mencolok dalam artian
pendapatan, beban itu masih sah-sah aja lah. Walaupun memang ada margin, pasti ada. Nggak mungkin nggak. Karena tetap ada surplus, ada defisit pasti ada. Itu sih. Cuman kalau Iya, yayasan iya, kan iya. dikenakan pajaknya baru setelah tahun keempat. Itu itu Oh, itu insentifnya. Itu saya tanya ke konsulen pajak. Yang kemarin pas kita di YNK juga ada toh. Bulan Maret itu kan, iya, iya, iya. ya benar kan sama beliau itu kan mantan mantan karyawan pajak itu cerita banyak dan jadi kita tahu oh ternyata yayasan itu kan dia baru bisa dikenakan pajak setelah 4 tahun. Jadi kalau uang itu masih ngendon, tidak digunakan untuk pembangunan, pengembangan, ataupun Baru insentif kena ya. lainnya. Nah, itu maupun mau dia bayaran banyak, tapi kalau uang itu Muter terus. termanfaatkan, betul nggak apa-apa malahan, nggak Iya. apa-apa. Ini Bisa aja itu tiap tahun bayarnya nihil ya. betul Tiap tahun iya bisa nihil terus. bisa 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 itu makanya Betul. itu kemudahan insentif untuk yayasan itu dan tak tanya kenapa ya bentuk badan dari sekolah itu adalah yayasan gitu kan dia berbayar kan dengan dulu saya nanya ke Iya. orang orang legal kan gitu. Ternyata emang eh, pendidikan itu kan bagian dari program pemerintah seharusnya kan gitu kan kewajibannya Iya, kan gitu kan iya. kemudian ketika banyak lembaga swasta bikin pendidikan maka dia membantu program pemerintah sehingga dapat insentif bentuknya yayasan dan kemudahannya apa baru 4 tahun itu kena pajaknya Iya. gitu itu ternyata Walaupun oh sekarang ini ada sekolah pakai PT sekarang ada juga ya. walau alam itu LPK mas tahunnya LPK Oh, iya, iya, iya. kayak training kayak dia yang dia mau ngirim ke TKI ke Jepang kemana itu kan Iya, LPK iya, tahunnya iya. Betul. training Lembaga tapi pelatihan ya. Oke. betul lagi nih mas ada lagi mas kalau seperti satu coding yang ditampilkan ruang kelas begitu mas masih bisa lolos tidak tidak Nggak tidak ada bolos masalah sih. Karena ya tadi kegiatannya kan kami bukan sekolah formal yang jelas. Memang oh kegiatan iya non soalnya formal. itu non formal ya. Iya, non formal kami bukan SD, SMP, SMA ya. Satu itu. Yang kedua Biasanya alumni apa Mas? Alumni SMA jenengan. Nah, SMK, kalau di SMK. alumni SMK nggih. Ya, karena kalau SMA kan udah jelas mereka mau kuliah, udah Iya iya, mindsetnya oke oke. kuliah. Tapi Oke kalau oke. SMK itu kadang mereka tuh kayak mau kerja skillnya nggak oke, mau kuliah nggak punya uang, mau daftar Oke. yang jalur apa Hmm, ujian tertulis kayak juga nggak lolos. betul. Makanya saya Coba ngambilnya apa bantu mereka gitu sih. tahun ya? Berapa tahun Mas? Itu untuk program pendidikannya. Awal dulu sekitar 3 tahun. 3 tahun nggih. Iya 3 tahun. Cuma Oh, sekarang cuma setahun. setahun ya. Iya. Ini Mas. Berarti pesantren bisa ya Mas? Pesantren. Ya bisa, tapi saran saya kalau websitenya itu yang ditekankan yayasannya ya, jangan nama Betul. santrennya. Oh, Jadi lebih ke lembaganya, hmm. tujuan utamanya apa, nah itu kegiatannya apa itu salah satunya di pesantren. Ada kalau ada lembaga ambil zakat masukin juga, kalau ada apa program ngelola kurban juga dimasukin. Jadi nggak sekedar pendidikan gitu ya, gitu sih. Hmm. Oke, oke. Berapa lama biasa prosesnya sampai disetujui untuk dapat Microsoft Server atau Canva? Berapa lama, Mas? Biasanya nggak sampai sepekan sih. Ada kadang ada kasus sampai 2 pekan ya mungkin. Tapi Oh, rata-rata cepet sih, lumayan cepet. cepet nih. Dan kalau untuk yang tech shop, ya khusus tech shop ya, khusus yang tech Iya. shop itu kalau lama hubungi saya nggak apa-apa. Nanti langsung tak omongi orang kita bisanya, biar cepet. Oh, oke. Banyak orang dalam ternyata. Ya, kalau yang Canva, Microsoft ya, kalau ingin lebih cepat biasanya langsung hubungi supportnya aja gitu. Pilihannya dua, Oh, email atau telepon. Telepon pasti akan oh, cepat, tapi syaratnya bahasa Inggrisnya bagus ya. oh, iya, iya. Gitu. Karena Namanya buat website khusus yayasan, Mas. Kalau untuk menghasilkan pesantren, oh ini nih. ya, ya, amannya harusnya website pesantren yang sekolahnya sama website yayasannya dipisah. Jadi kayak Bisa ya? contoh IDN ya, yang Ya, IDN itu saya share aja ya. Setahu saya website sekolah sama yayasan beda. Yang sekolah tuh sch.id, ya, ini website sekolahnya. Tapi yayasan IDN tuh ada, saya namanya, ada websitenya lagi, tapi kayaknya udah nggak kepake. Jadi mereka ada website sendiri untuk yayasan IDN Foundation apa-apa gitu. oh
itu yayasan IDN bawah, kan? Yang IDN. Jadi dia tuh punya nganu sendiri apa? Yayasannya punya website sendiri, sekolahnya punya sendiri. Contoh kayak apa ya? Contohnya apa ya? Ya, ya. Jadi intinya emang dipisah, baiknya dipisah ya. Kalau Nah, saya taunya banyak kan malah yayasan yang non muslim tuh yang banyak kayak gitu. Ya intinya kayak yayasannya sendiri, sekolahnya sendiri. Kan kalau sekolah biasanya websitenya .sch.id gitu kan ya. Nah, nah, nanti ya, ya, nanti kalau yang yayasan biasanya .org atau .or.id kayak gitu sih. ya. Terdaftarnya pakai nama yayasan gitu berarti ya. Ya gitu. Jangan nama sekolahnya. Karena kan ditolak pasti. Ya, karena oh ini kok sekolah daftar program saya. Kan program saya nggak Berarti bukan untuk berarti sekolah. kan berarti kan asumsinya kan yayasan itu harus aktif ya Mas, harus aktif, harus ada operasional, Iya. kegiatan gitu ya. Oke. Iya. Karena kan gini, kebanyakan sebagian besar ya anak temu itu orang bikin sekolah itu biasanya cuma sebatas legalitas gitu loh. Jadi cuma sebatas gue wangun-wangun gitu loh Mas. Kan yo aneh-aneh Iya. tadi. Jadi oh ispi mana anak ini. Ya sebenarnya kalau asal websitenya rapi nggak ada masalah sih. Oh, oke. Mm-mm. Yang penting ada website tuh lumayan, lumayan menaikkan kredibilitas lah. Ya, 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 ya. Karena mereka kan nggak mau ya. Ya tadi bikin yayasan murah 2,5 juta. Buat hitung-hitungan bisnis, buat abuse untuk saya jadi tukang jualan ini itu murah karena ngurus yayasan 2,5 juta saya bisa dapat server 60 juta, 40 juta dari Amazon dari atau tak jual lagi. Saya bikin 2,5 juta dapat 30 juta. Berarti kan setidaknya untung 20 juta. Saya bikin 10 yayasan. Bisa nggak? Bisa kan gitu kan. Nanti pakai nama adik saya semua masukin semua gitu kan. Nah, itu ada yang nakal gitu ada. Makanya mereka mulai lebih ketat ya. Itu sih. Nggak dulu kayaknya banyak yang belum Oke, oke, oke. sadar ke sana. Ini kreativitasnya orang Indonesia belum ke sana. Sekarang banyak. Jadi mereka lebih ketat lagi lah. Berarti moral hazardnya itu perlu dijaga itu. Moral hazard. Iya, itu sih. Ada yang tanya ke saya, Mas, ini kalau saya Mantap. servernya tak jual nih servernya. Tapi uangnya buat Ya, yayasan, Mas. Untuk operasional yayasan tuh hukumnya apa? nah itu. Waduh, tanya Ustadz dulu deh. Soalnya emang ya itu kembali ke akad di awal guys. Kan masing-masing punya gitu ya. Apa Ya, syarat ketentuan yang berlaku kan. Misalnya ada ketentuannya. Oh ini enggak. misal hanya boleh ada kan yang sifatnya dia terikat nih harus dengan yayasan itu kan gitu kan. Ya, Berarti kan nggak perlu bisa melihat pukul rata. Ya, nggak bisa pukul rata. betul. Maksudnya kan melihat dari produk Anfani misal. Oh ini cuman yang terdaftar yang dokumennya masuk itu hanya untuk itu kan gitu. Ya, betul Ini sekali. boleh untuk yang dia terafiliasi semisal ada afiliatnya ternyata dia yayasan punya afiliat terkait dengan sekolah ini oh boleh silahkan. Jadi kan tetap lihat di syarat dan ketentuan kan berarti kan asumsinya kan itu kalau anda lihat dari akad Iya, supaya tidak kemudian ada celah nih karena moral hazard kan orang jangan sampai seperti ini makanya kan kita pengennya kan yayasan itu kan jangan dimanfaatkan gitu kan khawatir kan tadi kan iya. kasus pertama ketika mau dia bikin berbayar dia bikin yayasan sementara yayasan nggak pernah diurusi kemudian yayasannya sementing legalitas gitu kan lapor pajak tiap tahun nah selesai kan itu ada banyak dan itu akan temui nah jangan sampai kemudian yang kedua seperti ini ketika yayasan itu hanya sebatas untuk daftar yang gratis-gratis nanti ternyata dimanfaatkan untuk yang sifatnya tanda kutip profit nah itu kan perlu ada dua bit nih ada batasannya kan itu makanya untuk itu kan kita perlu merinci, oh ini ternyata akadnya hanya khusus untuk yang yayasan, semisal kalau ada ketentuannya kan gitu. Iya, betul sekali. Soalnya yang ini riskan sekali kalau nggak dikasih taklik dengan perinciannya kan gitu. Betul sekali. Masya Allah, banyak banget nih Mas. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Oh, sudah cukup Mas. Ya, semoga. Ya, itu kan dari saya, Alhamdulillah. Semoga Ya, Masya Allah. bermanfaat dan berkah lah. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah Mas Arya Seta udah bersedia nggih. Masya Allah udah bersedia bergabung selama 1 jam nih Mas ya berarti ya. Kita Iya. sudah
kurang lebih 1 jam diskusi terkait bagaimana manfaat manfaat cara daftarnya, kemudian juga apa namanya, bagaimana kita bisa memaksimalkan ya, supaya dia bisa berkembang dan berdampak. Jadi maaf tidak rekaman karena memang kita harapannya yang gratis ini kan bisa masuk ke Zoom semua, bisa masuk ke Zoom semua sehingga kita bisa maksimal untuk teman yang dia mau belajar langsung, diskusi langsung itu yang kita harapkan dengan adanya sharing session ini. Sehingga mudah-mudahan malam ini kita bisa mengambil data yang sangat bermanfaat. Matur nuwun sekali lagi Mas Ariseta ya sudah mau bergabung malam ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari tim Yayasan Naik Kelas. Aman, nggak apa-apa. Kita Masya bisa Allah. lagi, nanti kita bisa dilanjut ya, untuk diskusi, chat segala macamnya. Nanti kita bisa banyak ngobrol lah. Ya, Siap. teman Mas Ariseta nggih, jazakumullah kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun.